Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Fikri Suari, mahasiswa D3 Manajemen Pemasaran, Fakultas Ilmu Terapan, kelas D3 MP 4603 dengan nomor NIM 67042200100. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang kami pelajari, apa saja yang saya pelajari dalam mata kuliah manajemen produk. Yang pertama, saya mempelajari mengenai value creation dan juga customer value. Value creation adalah menciptakan aktivitas yang menaikkan nilai dan barang atau jasa untuk kepuasan pelanggan. Sedangkan customer value merupakan semua manfaat yang didasarkan oleh pelanggan, dirasakan oleh pelanggan, baik tampak ataupun tidak tampak. Jadi, customer value ini berupa nilai manfaat, kepuasan, dan tindakannya berupa pembelian, baik itu pendaftaran, voting, dan juga kunjungan. Contohnya ialah pengguna produk Apple yang setelah membeli produk Apple tersebut, pengguna merasakan manfaat dan sisi emosionalnya terpenuhi. Ya, ini adanya perasaan proud atau juga perasaan bangga pada setelah melakukan aktivitas pembelian pada produk tersebut. Lalu ada pengembangan, yaitu yang pertama salah satunya memaksimalkan pelayanan dengan cara meminta kritik dan saran, membantu pelanggan memahami produk, menciptakan keunikan produk, dan juga branding. Ini tentu akan meningkatkan customer value pada sebuah perusahaan. Begitu. Lalu yang selanjutnya ada nilai pelanggan. Nilai pelanggan ialah nilai yang diterima, selisih total customer value atau jumlah nilai bagi pelanggan dan total customer cost. Jumlah nilai merupakan kumpulan manfaat yang diharapkan dan diperoleh, sedangkan biaya total merupakan kumpulan pengorbanan yang diperkirakan pelanggan akan terjadi dalam evaluasi, perolehan, dan juga penggunaan. Lalu juga kami mempelajari mengenai kepuasan pelanggan, yaitu perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari kesan terhadap kinerja suatu produk dan harapannya. Jadi setelah pelanggan membeli sebuah produk, itu ada perasaan senang ataupun ada perasaan kecewa seseorang, dan itu dapat dinilai menjadi tolak ukur bahwa produk itu memiliki value atau tidak. Lalu yang selanjutnya ialah kepuasan pelanggan akan membuat kelekatan emosional antara perusahaan dan juga konsumen. Lalu muncul kesetiaan pelanggan yang tinggi, yang artinya apabila konsumen mengalami kepuasan eh, saat bertransaksi atau saat mengkonsumsi produk kita, itu akan meningkatkan jumlah aktivitas transaksi atau akan melakukan repeat order seperti itu. Lalu ialah membangun kesetiaan pelanggan, yaitu ada pemasaran dasar dengan cara pemasaran efektif, pemasaran bertanggung jawab, pemasaran proaktif, dan juga pemasaran kemitraan. Yang selanjutnya untuk membentuk customer value juga dan juga value creation ini memerlukan dengan cara membentuk ikatan dengan pelanggan. Salah satunya ialah dengan cara menambah manfaat keuangan, menambah manfaat sosial, menambah ikatan struktural, dan juga menciptakan kontrak baik itu menciptakan kontrak jangka panjang, menagih pelanggan dengan harga yang rendah, yang membeli pasokan lebih besar, dan juga mengubah produk menjadi jangka panjang. Lalu yang kami pelajari ialah mengenai customer analysis in distribution era. Jadi definisi konsumen ialah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu. Perilaku pembelian konsumen ini mengacu pada perilaku individu dan rumah tangga pada setiap individu, pada setiap rumah tangga dalam memberi barang atau jasa untuk konsumsi pribadi. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana konsumen menanggapi upaya pemasaran perusahaan. Lalu ada faktor yang mempengaruhi tingkah laku konsumen. Ada mengenai faktor pertama ialah budaya, sosial, personal, psikologis, dan juga faktor pembelian produk. Lalu yang kami pelajari ialah hal yang perlu diketahui tentang pelanggan potensial. Jadi hal yang perlu diketahui tentang pelanggan potensial ialah siapa yang membeli atau menggunakan produk tersebut. Pengguna dibedakan menurut demografi, secara segmentasi ini bedakan melalui demografi, sosial ekonomi, personality, dan juga psikologis atau value, atau yang biasa kita sebut dengan lifestyle. Lalu yang kedua ialah apa yang dibeli dan cara penggunaannya. Orang membeli eh, keuntungan, bukan membeli produk. Apa yang akan didapat oleh pengguna tersebut.
Jadi sudah seharusnya kita dalam manajemen produk kita harus memberikan value yang lebih kepada konsumen agar dapat meningkatkan transaksi produk dan juga menciptakan produk yang berkualitas gitu. Lalu ada penggunaan produk. Penggunaan produk ini seberapa sering, apakah sangat sering atau melalui value-nya, seberapa bervalue-nya produk tersebut. Lalu yang ketiga ialah di mana dan kapan pelanggan membeli produk gitu. Dan yang keempat adalah bagaimana pelanggan memilih, dan yang kelima mengapa pelanggan memilih produk atau brand gitu. Yang selanjutnya bagaimana mereka merespon marketing program, dan yang terakhir akankah mereka melakukan repeat order atau membeli lagi. Dan selanjutnya yang kita pelajari ialah mengenai definisi merek. Merek itu hal yang paling mendasar untuk mengukur kualitas pada sebuah brand. Di dalamnya ada mengenai brand awareness, brand loyalty, brand identity, atau brand identitas, brand association, dan juga perfect quality. Dan yang selanjutnya adalah teknik mengetahui pelanggan. Jadi dalam mengetahui sebuah pelanggan, ketika sebuah perusahaan dalam mengetahui pelanggan, untuk menganalisis bagaimana perilaku sebuah pelanggan itu didapat dengan cara-cara berikut, yaitu melalui survei, analisis data, fokus pada grup, komunitas, dan juga analisis media marketing channel. Lalu yang selanjutnya yang kami pelajari ialah pasar potensial dan peramalan penjualan. Peramalan penjualan atau biasa disebut forecasting ialah jumlah total penjualan yang diharapkan dapat dicapai dalam berbagai kondisi waktu atau periode yang ditetapkan. Lalu pasar potensial ialah jumlah maksimal dari penjualan yang layak didapatkan pada waktu atau periode tertentu. Hal pokok yang bisa digunakan untuk menilai pasar potensial ialah pertama, membuat keputusan masuk atau keluar. Yang kedua, melihat sejauh mana produk ditingkatkan. Ketiga, membuat keputusan lokasi dan distribusi sumber daya lain. Keempat, membuat tujuan dan evaluasi kinerja. Kelima, masukan untuk peramalan atau untuk forecasting. Hal ini digunakan agar dapat mengukur sejauh mana total penjualan yang diharapkan itu bisa tercapai. Lalu yang selanjutnya ialah sumber informasi. Nah, sumber informasi pada pasar potensial dan peramalan penjualan atau forecasting ini didapat dari beberapa hal. Yang pertama ada pemerintah, kedua asosiasi dagang, ketiga data pribadi perusahaan, keempat analisis keuangan dan industri, kelima internet, dan juga keenam media yang populer. Metode dalam menilai pasar potensial dan potensi penjualan ialah melakukan analisis berdasarkan menentukan calon pembeli atau pengguna yang potensial. Lalu yang selanjutnya, berapa banyak pembeli potensial dari tiap kelompok pembeli berdasarkan langkah dalam menentukan pelanggan potensial. Lalu memperkirakan tingkat pembelian atau pengguna. Terus selanjutnya, fungsi peramalan. Nah, fungsi peramalan atau forecasting ialah untuk menjawab pertanyaan bagaimana jika, untuk membantu mengatur anggaran, memberikan dasar bagi sistem pemerintah, membantu perencanaan produksi, analisis keuangan untuk menilai suatu perusahaan. Dan yang selanjutnya yang kami pelajari ialah New Product Development for Disruption Era. Kunci bagi inovasi yang sukses ada pada pola keseluruhan usaha perusahaan, perencanaan yang kuat, dan proses pengembangan produk baru yang sistematis. Ide produk baru, baik itu internal maupun eksternal. Nah, dalam proses pengembangan produk baru itu ada beberapa tahap. Yang pertama ialah penciptaan ide, kedua penyaringan ide, ketiga pengembangan konsep produk, keempat pengujian konsep, kelima pengembangan strategi pemasaran, keenam analisis bisnis, ketujuh pemasaran dan uji, dan yang kedelapan komersialisasi. Proses pengembangan produk baru melalui pendekatan yang melibatkan sekelompok tahap dengan pendekatan sistematis linguistik untuk mengelola proses itu berpusat pada pelanggan berdasarkan tim. Lalu yang selanjutnya ada harga. Harga ini adalah sejumlah uang yang dibayarkan atas jasa atau jumlah nilai yang konsumen tukar dalam rangka mendapat manfaat dari memiliki atau menggunakan barang atau jasa. Yang selanjutnya ialah mengukur persepsi nilai dan harga produk melalui survei konsumen, analisis harga saing, analisis nilai, dan product bundling.
Produk bundling adalah strategi pemasaran yang mengelompokkan beberapa produk atau kemasan dalam satu harga. Jenis-jenis bundling produk jenis-jenis bundling produk ini biasanya kita dapatkan dalam perusahaan-perusahaan seperti makanan, beli dua gratis satu gitu, atau beli dua ada potongan harga sebesar 15%. Hal ini dapat meningkatkan eh, volume produk yang dijual kepada konsumen. Yang mana yang biasanya kita hanya menjual satuan, ketika kita melakukan bundling produk, kita dapat menjual dua produk dalam satu kali transaksi. Seperti itu. Nah, manfaat bundling ini dapat menurunkan biaya distribusi dan pesanan, lalu menghindari pemborosan inventaris, yang ketiga meningkatkan pengalaman bagi customer, yang keempat tingkatkan jumlah penjualan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.